Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabina Nur Astika Sari Abdullah dengan NIM 2403111059, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Kota Palembang dengan program studi Pendidikan Matematika. Jadi di video ini saya akan menyampaikan rangkuman materi mata kuliah Administrasi Pendidikan yang dibuat sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Jadi rangkuman ini saya susun berdasarkan materi yang sudah saya pelajari dalam satu semester. Nah, materi yang akan saya bahas ini cukup banyak, yaitu mulai dari bab 1 sampai ke bab 13 yang membahas tentang konsep dasar administrasi pendidikan, pengelolaan sekolah, hingga supervisi dan penjaminan mutu pendidikan. Penyampaian ini saya buat sesingkat mungkin dan sejelas mungkin hingga mudah dipahami. Oke, baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai pembahasan dari materi yang pertama. Bab 1, yaitu Hakikat Administrasi Pendidikan. Jadi, administrasi pendidikan merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak di sekolah untuk mengatur dan mengelola seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi, administrasi pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pencatatan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam administrasi pendidikan ini terdapat berbagai unsur penting seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, sarana, dan prasarana, serta pembiayaan pendidikan. Semua unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain dan harus dikelola secara terpadu. Nah, jika salah satu unsur tidak dikelola dengan baik, maka proses pendidikan secara keseluruhan juga akan terganggu. Melalui pembahasan pada bab 1 ini, jadi dapat dipahami bahwa administrasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya administrasi pendidikan yang baik dan terencana, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan berkelanjutan hingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal dan mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan. Yang bab 2 yaitu administrasi tata laksana berbasis ICT. Nah, jadi administrasi tata laksana berbasis ICT ini adalah kegiatan administrasi sekolah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya. Penggunaan ICT ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan administrasi, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan ketepatan, kerapian, dan keamanan data. Dalam prakteknya ini, administrasi berbasis ICT ini dapat diterapkan melalui berbagai bentuk seperti penggunaan sistem informasi sekolah, pengarsipan dokumen secara digital, pengelolaan data siswa dan guru menggunakan aplikasi, serta komunikasi sekolah melalui media online. Seperti yang kita ketahui, kita mempunyai aplikasi e-learning untuk absen, mengumpulkan tugas kalau misal sedang mata kuliah online. Nah, itu adalah contoh dari ICT-nya. Dengan adanya teknologi tersebut, pekerjaan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Karena kalau kita manual itu kan biasanya butuh waktu yang cukup lama, sehingga kita kurang efisien ya. Oke, nah dari pembahasan di bab ini dapat disimpulkan bahwa penerapan administrasi berbasis ICT ini sangat penting dalam mendukung kinerja sekolah. Selain itu, untuk meningkatkan efisien kerja, penggunaan ICT ini juga untuk membantu sekolah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dan selanjutnya, bab 3 yaitu administrasi kesiswaan. Nah, administrasi kesiswaan ini merupakan kegiatan pengelolaan peserta didik sejak awal masuk sekolah hingga lulus. Administrasi ini mencakup penerimaan peserta didik baru, pencatatan data siswa, pengelolaan kehadiran, pembinaan disiplin, kegiatan pembimbingan. Dalam pelaksanaannya, administrasi kesiswaan ini berperan penting dalam membantu sekolah mengatur kehidupan siswa di lingkungan sekolah. Dengan demikian, administrasi kesiswaan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, kondusif, sehingga siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Bab 4 yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah kegiatan pengelolaan kurikulum supaya proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, administrasi kurikulum mencakup perencanaan kurikulum, penyusunan program pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, serta evaluasi terhadap hasil belajar siswa.
Dalam administrasi kurikulum ini, sekolah berperan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didiknya. Guru juga memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut melalui perencanaan pembelajaran yang lebih matang. Oleh karena itu, administrasi kurikulum ini memiliki peran yang sangat penting juga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kelima, yaitu administrasi personalia. Administrasi personalia ini adalah kegiatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, kegiatan ini meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengadaan, penempatan, pengembangan, serta penilaian kerja guru dan staf sekolah. Nah, administrasi personalia ini bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Melalui pengelolaan personalia yang baik, guru dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas secara optimal. Nah, kegiatan ini itu meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengadaan, penempatan, pengembangan, serta penilaian kinerja guru dan para stafnya. Terus, pengelolaan personalia yang baik ini akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja sekolah. Yang keenam, yaitu administrasi sarana dan prasarana. Nah, administrasi sarana dan prasarana ini adalah kegiatan pengelolaan berbagai fasilitas pendidikan yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Sarana dan prasarana tersebut itu meliputi seperti gedung sekolah, ruang kelas, peralatan belajar, laboratorium, lapangan, dan lainnya. Kegiatan administrasi sarana dan prasarana ini itu mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan barang. Jadi dengan sarana dan prasarana yang terkelola dengan baik, lingkungan belajar akan menjadi lebih nyaman dan akan lebih aman hingga dapat mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat atau administrasi humas. Administrasi humas ini merupakan kegiatan mengelola kerjasama antara sekolah dengan orang tua masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya. Nah, hubungan ini bertujuan untuk memperoleh dukungan terhadap program dan kegiatan di sekolah. Melalui kegiatan administrasi humas ini, sekolah dapat menyampaikan informasi mengenai program pendidikan, prestasi, serta kebutuhan sekolah kepada masyarakat. Baliknya, sekolah juga dapat menerima masukan dan dukungan dari masyarakat, sehingga hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat ini akan menciptakan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan demi kemajuan pendidikan di sekolah. Yang kedelapan, yaitu administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan sekolah ini itu berkaitan dengan pengelolaan dana digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan pendidikan. Nah, kegiatan ini meliputi perencanaan anggaran, penggunaan dan pencatatan, serta pelaporan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, teratur, dan transparan, dan bertanggung jawab. Karena setiap penggunaan dana itu harus diselesaikan dengan kebutuhan sekolah dan tujuan pendidikannya. Jadi, dengan administrasi keuangan yang baik, maka seluruh program sekolah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan pada pihak yang terkait. Yang kesembilan, yaitu supervisi pendidikan. Nah, jadi supervisi pendidikan ini adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Ini bertujuan untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan cuma mencari sebuah kesalahannya. Nah, dalam pelaksanaannya ini dilakukan melalui pengamatan langsung, pemberian bimbingan, serta umpan balik yang membangun. Jadi, supervisor berperan sebagai pembina yang membantu guru untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Nah, dengan adanya supervisi pendidikan tadi, proses pembelajaran di sekolah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga mutu pendidikan akan semakin meningkat dengan baik. Ke-10, yaitu jenis, teknik, dan strategi supervisi pendidikan. Oke, jadi supervisi pendidikan tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu memiliki berbagai jenis, teknik, dan strategi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Antara lain yaitu supervisi individu dan supervisi kelompok. Nah, supervisi individu ini dilakukan secara individu atau perorangan. Nah, sedangkan supervisi kelompok tadi dilakukan secara bersamaan dengan beberapa guru. Selanjutnya yaitu teknik supervisi. Teknik supervisi ini dapat berupa observasi kelas, diskusi, wawancara, serta kunjungan ke
kelas. Strategi supervisi ini harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakteristik pada setiap guru. Dengan pemilihan jenis, teknik, dan strategi yang tepat, kegiatan supervisi dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan profesional guru. Oke, yang ke-11 yaitu instrumen supervisi pendidikan. Nah, instrumen supervisi pendidikan ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan supervisi. Nah, instrumen ini dapat berupa lembar observasi, format penilaian, daftar cek, serta dokumen administrasi pembelajaran. Oke, penggunaan instrumen supervisi ini membantu supervisor dalam melakukan penilaian secara sistematis dan objektif. Data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Dengan instrumen yang tepat, hasil supervisi akan lebih akurat dan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Ke-12 yaitu kriteria dan kualifikasi supervisor pendidikan. Supervisor pendidikan ini harus memiliki kriteria dan kualifikasi tertentu agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga supervisor ini harus memiliki kompetensi profesional, wawasan yang luas tentang pendidikan, serta kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu, supervisor ini juga harus bersikap objektif, adil, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi. Pemahaman terhadap proses pembelajaran dan administrasi pendidikan juga menjadi syarat penting dalam menjadi supervisor pendidikan. Sehingga dengan adanya syarat-syarat tersebut, kita akan mendapatkan supervisor yang berkualitas dan akan mampu membina guru secara efektif dan berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, supervisor yang berkualitas ini akan mampu membina guru secara efektif dan berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan. 13 yaitu supervisi dan menjamin mutu pendidikan. Nah, supervisi merupakan bagian penting dalam proses penjaminan mutu pendidikan seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal pada bab 9. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di sekolah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan baik dari segi pembelajaran, tenaga pendidik, maupun pengelolaan sekolah. Melalui supervisi yang dilakukan secara berkelanjutan, sekolah dapat memantau dan mengevaluasi kualitas pembelajaran serta kinerja guru. Nah, dari hasil supervisi ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan mengembangkan kelebihan yang sudah ada. Dengan demikian, supervisi dan penjaminan mutu ini memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga supervisi ini menjadi alat untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan secara terus-menerus, sehingga kualitas pendidikan di sekolah ini dapat meningkat secara berkesinambungan. Oke guys, jadi nah teman-teman, jadi itu tadi adalah rangkuman materi administrasi pendidikan dari bab 1 sampai bab 13 yang sudah saya pelajari di semester 3 ini. Nah, semoga penjelasan singkat pada video ini bisa membantu para teman-teman untuk memberikan gambaran umum tentang pentingnya administrasi dan supervisi dalam dunia pendidikan. Saya juga menyadari bahwa dalam penyampaian video ini saya masih banyak kekurangan baik dari segi penjelasan maupun cara penyampaiannya. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila masih terdapat hal-hal yang kurang jelas atau kurang tepat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.